Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan sudut keliling? Untuk yang pertama, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berupa titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Jadi seperti ini. Ini adalah pusat lingkaran, misalnya titik O. Kemudian kakinya ini berupa jari-jari. Misalnya ini A, ini B. Maka OA jari-jari, OB juga jari-jari. Maka sudut yang berada di sini inilah yang disebut sebagai sudut pusat. Sudut AOB. Ini adalah sudut pusat. Kemudian untuk pengertian sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini. Titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Kakinya ini merupakan tali busur. Misalnya ini A, B, ini C. Maka AC merupakan tali busur, BC juga tali busur. Di sudut yang seperti ini disebut sudut keliling. Ditulis sudut ACB. Ini adalah sudut keliling. Ingat ya, cara menulis sudut bisa dengan 3 huruf atau 1 huruf. Kalau 1 huruf cukup ditulis sudut C. Kalau pakai 3 huruf C-nya harus berada di tengah, ACB. Ini boleh juga ditulis sudut BCA. Yang penting titik sudutnya berada di tengah. Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan lingkaran ini ya. Ada sudut AOB, sudut pusat, dan sudut AEB, ini juga pusat. Besar sudut AOB atau sudut pusat itu adalah sama dengan 2 kali besar sudut AEB. Sedangkan sudut AEB atau sudut kelilingnya itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Jadi misalnya kita tahu di sini misalnya 100 derajat ya. AOB 100 derajat. Maka berapa AEB? Setengah dari 150. Dan kalau misalnya lagi AEB yang diketahui, misalnya ini 20 derajat. Maka AOB-nya 2 kali 20, berarti 40 derajat. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk sifat-sifat sudut pusat maupun sudut keliling dari ini tadi dapat kita rangkum beberapa sifatnya. Yang pertama, besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Misalnya kita punya sudut keliling AEB. Nih AEB di sini. Ini menghadap busur AB. Kemudian kalau kita punya sudut yang lain, misalnya sudut F atau AFB, ini juga merupakan sudut keliling. Dia menghadap busur AB juga atau kaki-kakinya bertemu di A dan B. Maka yang seperti ini sudut AEB besarnya sama dengan sudut AFB. Alasannya karena sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Menghadap busur sama, yaitu busur AB. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Seperti ini. Kita punya AB. AB ini kan disebut diameter.
Kemudian kita punya sudut keliling ACB misalnya, ACB. ACB ini kan sudut keliling, kemudian dia menghadap diameter, artinya kakinya di A dan di B, di diameter. Jadi besarnya ini adalah 90 derajat. Maka sudut ACB 90 derajat. Misalnya kita juga punya sudut keliling ADB, dia juga menghadap diameter, kakinya di A dan di B. Jadi sudut ADB ini juga 90 derajat. ADB sama dengan 90 derajat. Alasannya adalah menghadap diameter. Yang berikutnya tentang segi 4 tali busur. Pengertiannya adalah suatu segi 4 yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Bentuknya kurang lebih seperti ini misalnya. Ada segi 4 ABCD. Ini berada di lingkaran. Dan sisi-sisinya merupakan tali busur. Artinya AB adalah tali busur lingkaran, BC tali busur, CD tali busur, dan DA atau AD tali busur juga. Karena dibentuk dari 4 tali busur, maka segi 4 ABCD disebut segi 4 tali busur. Dan sifat segi 4 tali busur itu adalah sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Ya, artinya di sini tadi sudut A kalau ditambah dengan sudut hadapannya A di sini, C di sini. Dengan sudut C itu adalah 180 derajat. Dan sudut B ini juga berjumlah 180 derajat dengan D. Jadi misalnya kita tahu bahwa sudut A ini misalnya 110 derajat ya. Misal sudut A 110 derajat. Maka kita bisa menghitung besarnya sudut C. Kalau dijumlahkan jadi 180. Artinya sudut C adalah 70 derajat. Kemudian misalnya sudut B besarnya adalah 80 derajat. Maka bisa kita tahu bahwa besarnya sudut D berapa? Ini kalau dijumlah biar jadi 180. Sudut D adalah 100 derajat.